Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Agar hidup kita makin baik dan makin benar di hadapan Tuhan, kita akan belajar tentang sejarah perang salib. Perang salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Timur Tengah dan Eropa antara abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang salib berbeda dengan konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai selaku silih demi memperoleh ampunan atas dosa yang mereka akui. Ruang lingkup istilah perang salib pun masih menjadi pokok perdebatan. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah bersenjata ke Yerusalem sajalah yang dapat disebut sebagai perang salib. Tetapi ada sejarawan yang berpandangan bahwa perang salib adalah semua kampanye militer Protestan dengan iming-iming uang sejuta rupiah rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang, dan segala macam perang suci Katolik atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utama. Perang salib yang paling terkenal adalah perang perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 109 sampai dengan 127. Sejak abad kedua ada pula perang salib melawan orang Moro Liberia, perang salib melawan kekaisaran Turki Utsmaniyah, dan perang salib untuk maksud lain termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bidah, dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Perang salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang konsili Clermont. Ia menghimbau hadirin untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk, dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Madinah. Imbauannya ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum. Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan. Ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik. Dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya. Laskar Salib mengasaskan 4 negara baru yang lazim disebut dengan Outremer, tanah seberang, yaitu negara Kabupaten Edesa, negara Kepangeran Antioquia, negara Kerajaan Yerusalem, dan negara Kabupaten Tripoli. Laskar Salib pada akhirnya terdesak mundur sesudah hampir 2 abad bercokol. Di Tanah Suci, Akko, kota terakhir Laskar Salib di Tanah Suci, disebut kaum muslim pada tahun 1291. Requinsta, penaklukan balik. Perang Kristen Muslim di Semenanjung Liberia dinyatakan sebagai perang salib tahun 1123 dan berakhir dengan tumbangnya Kesultanan Granada 1492. Perang salib utara yang menundukkan suku-suku pagan di kawasan timur laut Eropa ke bawah kekuasaan Jerman, Denmark, dan Swedia dianggap sebagai perang salib sejak 1147. Pada tahun 1199 Paus Insentius III menjadi paus pertama yang memaklumkan perang salib politik untuk menundukkan penguasa-penguasa Kristen yang membandel. Perang salib dijadikan sarana memerangi kaum bidah di Lenggok sejak tahun 1208. Perang salib melawan kaum bidah berlanjut di Sofia dan Bohemia. Pada abad 15 dilancarkan terhadap kaum Protestan pada abad ke-46. Perang salib juga dilancarkan untuk membendung laju ekspansi kekaisaran Romawi Utsmaniyah di pertengahan abad ke-14 dan baru berakhir dengan Perang Liga Suci tahun 1699. Sampai di sini, ini kalau dibahas panjang lebar. Tetapi kalau kita belajar firman Allah yang sangat sederhana sekali, peperangan pembunuhan itu terjadi waktu Kain membunuh Habel. Dan Tuhan itu dikatakan siapa yang suka membunuh itu adalah bagian daripada iblis. Dalam Yohanes 8:44 dikatakan iblis itu adalah pembunuh sejak mulanya. Jadi yang namanya perang pada prinsipnya itu bukanlah rancangan daripada Allah, tetapi adalah hawa nafsu manusia yang ingin saling menekan, ingin saling menguasai, ingin menjadi sebagai orang yang tertinggi, negara yang terkuat, komunitas yang luar biasa. Dalam Alkitab banyak sekali istilah tentang perang, tetapi perang itu sesungguhnya adalah memerangi orang-orang yang melawan Allah,
memerangi mereka-mereka yang pada prinsipnya itu adalah melakukan penindasan-penindasan. Jadi perang yang ada di dalam Alkitab yang diperkenan oleh Allah adalah bukan perang yang sifatnya itu untuk membunuh orang lain, tapi perang karena mereka melawan Allah. Mereka hidup di dalam dosa, mereka melanggar kebenaran firman Allah. Sifatnya bukan menyerang, tapi adalah pembelaan diri. Karena perang ada dua macam, menyerang untuk menghancurkan atau orang lain menyerang, maka itu adalah untuk pembelaan diri, melindungi. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sahabat podcast M116, rancangan perang itu adalah bukan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah membawa kedamaian, manusia satu dengan yang lain saling mengasihi. Mari kita berdoa, bentuk perang apapun yang ada di muka bumi ini, seyogianya itu tidak ada lagi. Karena Kristus datang itu membawa kabar baik, kabar damai, bukan kabar peperangan. Dalam kitab Daniel, dalam kitab Yesaya, dikatakan bagaimana serigala itu bisa berkawan dengan domba, sapi bisa makan rumput bersama-sama dengan singa dan harimau. Itu keindahan yang dirancang oleh Allah. Shalom, salam podcast M116.